Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mega Sarana Sution, NIM 0309193093, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Mata kuliah UTS Strategi Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Aswan Effendi SPD MPD. Baiklah, sebelum saya menjelaskan kepada murid saya, ada baiknya saya menjelaskan tentang RPP saya. Identitas nama sekolah MTS Negeri Kecamatan Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan, kelas semester 8, kelas 8, materi pokok menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan bangsa. Pembelajaran keempat, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kompetensi inti, yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleran, gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual dan prosedural konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang ketiga, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, yaitu kompetensi dasar yang akan saya jelaskan itu mengenai pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan, dan menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Yang kedua, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Tujuan pembelajaran ini melalui penjelasan dari guru, yaitu siswa mampu mengidentifikasi pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan interaksi sosial dalam ruang kehidupan yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang ketiga, melalui tayang video, siswa mampu mengidentifikasi interaksi sosial terhadap dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengolahan informasi. Yang B, materi pembelajaran, pengolahan interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang kedua, pemanfaatan pengaruh interaksi sosial. Yang C itu metode pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan saintifik, model group investigation, strategi discovery learning, metode diskusi dan tanya jawab. Media yang digunakan dalam pembelajaran, proyektor, komputer, HP. Sumber belajar itu dari guru, buku, informasi dari HP, komputer, berasal dari internet. Langkah-langkah dalam pembelajaran kegiatan pendahuluan. Langkah kegiatan yang pertama itu guru memasuki kelas dan memberikan salam kepada murid, dan begitu juga sebaliknya. Guru dan murid berdoa dan memeriksa kehadiran siswa. Itu waktu 10 menit. Inti kegiatan inti itu guru memberikan pre-test materi mengenai pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kebangsaan. Guru menjelaskan tentang materi tersebut. Yang terakhir itu guru menyampaikan salam akhir pertemuan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya murid-murid. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membacakan doa ya anak-anak, yaitu doa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen murid-murid Ibu. Amelia hadir, Pipit hadir, Jubaidah hadir, Nazla hadir. Hadir semua ya anak-anak. Baiklah, sebelum Ibu memulai materi ini, ada baiknya anak-anak Ibu mendengarkan penjelasan dari Ibu. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang dari suatu lapisan ke lapisan lain, atau seseorang yang berubah kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, seperti menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa berpindah kedudukan. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu: mobilitas vertikal, perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial yang lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas sosial ini ada dua jenis, yaitu social climbing atau perpindahan ke tingkat yang lebih tinggi, dan social sinking, berpindah ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua itu tentang mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal ini perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok dalam lapisan sosial yang sama. Tidak terjadi perubahan derajat kedudukan seseorang. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, struktur. Struktur masyarakat Indonesia ini sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial yang setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Yang kedua itu individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, sosial. Sosial dilahirkan. Tidak ada suatu manusia dapat memilih status apabila tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya. Ia dapat mencari kedudukan sendiri di lapisan sosial yang tinggi. Yang keempat, ekonomi. Keadaan yang baik memudahkan individu dan kelompok mobilitas sosial. Yang kelima, politik. Indonesia memiliki stabilitas politik yang baik sehingga para pemimpin dapat menjalankan penggunaannya dengan baik. Yang keenam, kemudahan akses pendidikan. Pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapatkan bangsa. Sebagai besar masyarakat tidak bisa membaca. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama itu kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Pada zaman dahulu itu pendidikan itu sangat rendah, yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tidak kemudahan mendapatkan pekerjaan terbatas. Yang kedua, diskriminasi, berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa. Interaksi sosial ini berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang berinteraksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja. Seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa sendiri dan membutuhkan orang lain. Singkatannya, interaksi sosial ini merupakan hubungan timbal balik antara individu kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pengertian interaksi sosial menurut para ahli, menurut Gilin, interaksi sosial ini dijelaskan sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu atau dengan kelompok. Hubungan antar kelompok. Hubungan ini terciptanya karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bagaimana pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan? Pengaruh interaksi dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial.
adanya pergerakan manusia atau mobilitas penduduk dari desa ke kota. Yang kedua, terjadinya perkainan antara suku dengan budaya yang berbeda. Yang ketiga, meningkatnya wawasan warga desa atau kota akibat terjalinnya pengaruh hubungan antar warga dengan warga kota. Yang keempat, terjadinya perubahan tingkah laku masyarakat di suatu wilayah karena mendapatkan pengaruh budaya dari masyarakat yang ada wilayah lainnya. Baiklah, kepada anak-anak Ibu, apakah jelas tentang materi yang Ibu sampaikan? Jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Baiklah, tidak ada yang bertanya, Ibu akan mengakhiri materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, besok kita ada tugas materi lagi ya anak-anak. Sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.